Alhamdulillah bukan sekadar ucapan yang ringan di lisan, melainkan pengakuan terdalam dari hati yang sadar bahwa seluruh takdir berasal dari Allah. Dalam hidup ini, manusia seringkali hanya mengucap syukur ketika diberi nikmat, namun lupa bersyukur saat diuji dengan kesempitan. Padahal, iman sejati justru terlihat ketika seseorang tetap mengucap Alhamdulillah di saat lapang maupun sempit, saat bahagia maupun terluka. Syukur bukan tanda bahwa hidup tanpa masalah, tetapi tanda bahwa hati mengenal siapa Rob yang mengatur segalanya. Dari lisan yang terbiasa mengucap Alhamdulillah, lahir jiwa yang tenang, kuat, dan tidak mudah patah oleh keadaan. Alhamdulillah berarti segala puji hanya milik Allah, baik atas nikmat yang kita pahami maupun ujian yang belum kita mengerti. Ucapan ini mengandung pengakuan bahwa Allah Maha Bijaksana dalam setiap keputusannya. Ketika seseorang mengucap Alhamdulillah dengan penuh kesadaran, ia sedang menyerahkan penilaian hidupnya kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu. Ia tidak menimbang takdir dengan perasaan semata, tetapi dengan iman. Inilah sebabnya Alhamdulillah menjadi kalimat yang paling dicintai Allah, karena di dalamnya ada kerendahan hati dan kepasrahan total. Bersyukur saat senang adalah hal yang mudah dilakukan oleh siapapun. Namun bersyukur saat sedih, kehilangan dan gagal adalah derajat yang hanya dicapai oleh orang-orang beriman. Ketika musibah datang dan lisan tetap mengucap Alhamdulillah, saat itulah hati sedang dimurnikan. Allah sedang mengangkat derajat, menghapus dosa, dan mendidik jiwa agar tidak bergantung pada dunia. Ujian bukan tanda kebencian Allah, melainkan tanda perhatiannya. Di balik setiap ujian, selalu ada kebaikan yang baru akan dipahami di waktu yang tepat. Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa hidup orang beriman tidak pernah sia-sia. Semua keadaan, baik senang maupun susah, bernilai pahala jika disikapi dengan benar. Inilah rahasia ketenangan hati yang tidak dimiliki oleh orang yang jauh dari Allah. Orang beriman melihat hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai ladang amal. Banyak hati yang lelah bukan karena beratnya masalah, tetapi karena jarangnya bersyukur. Ketika seseorang lupa mengucap Alhamdulillah, hatinya dipenuhi keluhan, perbandingan, dan penyesalan. Syukur adalah obat yang menyembuhkan kegelisahan, karena ia mengembalikan fokus hati kepada nikmat Allah yang masih tersisa. Selama napas masih berhembus, pintu taubat masih terbuka. Selama iman masih ada, hidup masih layak disyukuri. Alhamdulillah membuat hati berhenti menuntut dunia dan mulai mendekat kepada akhirat Allah. Tidak menguji seseorang kecuali karena dia mencintainya dan ingin mengangkat derajatnya. Ujian membuat manusia sadar bahwa dirinya lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Tanpa ujian, manusia mudah sombong dan lupa daratan. Ketika seseorang mampu mengucap Alhamdulillah di tengah ujian, berarti ia telah lulus dari satu pelajaran iman. Allah melihat bukan seberapa besar masalahmu, tetapi seberapa besar keyakinanmu kepadanya. Dari ujian yang berat, seringkali lahir iman yang jauh lebih kuat. Allah berfirman bahwa jika hamba-Nya bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Tambahan nikmat tidak selalu berupa harta atau kesenangan dunia. Kadang Allah menambah ketenangan, kesabaran dan keikhlasan. Nikmat seperti ini jauh lebih mahal daripada materi. Orang yang bersyukur tidak mudah iri, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah kecewa. Hatinya lapang karena ia percaya bahwa apa yang Allah pilihkan selalu yang terbaik. Tidak semua takdir bisa langsung kita pahami hikmahnya. Ada luka yang terasa terlalu dalam, ada doa yang belum terjawab, dan ada harapan yang tertunda. Namun orang beriman tetap mengucap Alhamdulillah. Meski air mata masih menetes, ia percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir. Waktu akan membuktikan bahwa apa yang dahulu terasa menyakitkan, ternyata menyelamatkan. Bersyukur di saat belum mengerti
adalah bentuk iman yang paling tinggi. Syukur melatih hati untuk menerima, bukan menuntut. Orang yang ikhlas akan berkata alhamdulillah, meski rencana hidupnya tidak berjalan sesuai keinginan. Ia tidak menggugat Allah, tetapi justru mendekat kepadanya. Keikhlasan membuat hidup terasa ringan, karena tidak lagi melawan takdir. Hati yang ikhlas tidak sibuk bertanya mengapa aku, tetapi apa yang Allah inginkan dariku. Dari sinilah ketenangan sejati lahir. Sebanyak apapun nikmat yang dimiliki, hidup tanpa syukur akan selalu terasa kurang. Orang yang jarang mengucap alhamdulillah mudah merasa iri, gelisah, dan tidak puas. Ia mengejar dunia tanpa pernah merasa cukup. Sebaliknya, orang yang bersyukur meski sedikit, hidupnya terasa lapang dan damai. Hatinya tidak dikendalikan oleh keadaan, tetapi oleh keimanannya. Syukur adalah kunci kebahagiaan yang sering diremehkan. Jadikan alhamdulillah bukan hanya ucapan, tetapi kebiasaan hidup. Ucapkan saat bangun tidur, saat lelah, saat gagal, dan saat berhasil. Biarkan kalimat ini mengalir bersama napas dan denyut iman. Dengan alhamdulillah, hidup yang berat terasa lebih ringan. Dengan alhamdulillah, luka terasa lebih mudah diterima. Dan dengan alhamdulillah, hati selalu terhubung dengan Allah dalam setiap keadaan. Tidak semua doa langsung Allah jawab sesuai keinginan kita. Ada doa yang ditunda, ada yang diganti, dan ada yang disimpan sebagai pahala di akhirat. Di saat inilah, alhamdulillah, diuji maknanya. Apakah hanya diucap saat keinginan terpenuhi, atau tetap terucap saat harapan tertahan? Orang beriman percaya bahwa penundaan Allah bukan penolakan, melainkan perlindungan. Bisa jadi apa yang kita minta justru membahayakan iman dan hidup kita. Dengan mengucap alhamdulillah, hati belajar percaya bahwa Allah lebih tahu waktu terbaik. Ketenangan tidak datang dari hidup tanpa masalah, tetapi dari hati yang menerima. Orang yang terbiasa bersyukur tidak mudah panik ketika diuji. Ia tahu bahwa semua yang terjadi sudah berada dalam genggaman Allah. Alhamdulillah membuat hati berhenti melawan kenyataan dan mulai berdamai dengannya. Dari sinilah ketenangan sejati muncul, bukan karena masalah hilang, tetapi karena iman menguat. Hati yang tenang adalah nikmat besar yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Rasulullah adalah manusia yang paling banyak mengucap syukur, padahal beliau adalah kekasih Allah. Dalam banyak riwayat, beliau mengajarkan bahwa syukur bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Setiap nikmat yang tidak disyukuri akan menjadi saksi kelalaian di akhirat. Syukur adalah pengakuan bahwa kita hanyalah hamba, bukan pemilik sejati. Dengan syukur, Allah ridho, dan dengan ridha Allah, hidup menjadi bernilai. Inilah warisan Rasulullah kepada umatnya. Kehilangan adalah ujian yang paling berat bagi hati manusia. Kehilangan orang tercinta, harta, kesehatan, atau harapan sering membuat iman terguncang. Namun di tengah kehilangan, alhamdulillah tetap memiliki tempat yang mulia. Dengan mengucap alhamdulillah, kita mengakui bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Apa yang Allah ambil pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, entah di dunia atau di akhirat. Kehilangan yang disertai syukur akan berubah menjadi pahala yang besar. Orang yang bersyukur tidak mudah rapuh oleh keadaan. Ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia atau dunia. Ketika dunia berpaling, ia tetap berdiri karena sandarannya adalah Allah. Alhamdulillah membentuk jiwa yang tangguh, sabar, dan dewasa dalam menyikapi hidup. Ia tidak mengeluh berlebihan, tidak pula menyalahkan takdir. Dari syukur lahir kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat kokoh. Sepanjang hidup, manusia akan terus diuji antara syukur dan sabar. Saat diberi nikmat, ia diuji apakah bersyukur atau lalai. Saat diuji kesulitan, ia diuji apakah bersabar atau berputus asa. Dua hal ini adalah kunci keselamatan iman. Alhamdulillah menyatukan keduanya dalam satu kalimat yang agung. Dengan syukur dan sabar,
hidup apapun keadaannya, tetap bernilai ibadah. Inilah rahasia mengapa orang beriman selalu menang. Meski terlihat kalah di mata manusia, keluhan yang berlebihan hanya akan melemahkan hati. Ia tidak mengubah takdir, tetapi merusak ketenangan. Alhamdulillah menghentikan kebiasaan mengeluh dan menggantinya dengan penerimaan. Ketika lisan sibuk bersyukur, hati tidak punya ruang untuk protes. Allah mencintai hamba yang datang dengan doa, bukan dengan tuntutan. Dari sinilah hidup terasa lebih ringan, meski masalah belum selesai. Iman yang dewasa tidak reaktif terhadap keadaan. Ia tidak naik saat senang dan jatuh saat sedih. Orang yang imannya matang memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Alhamdulillah menjadi bukti bahwa hatinya sudah terlatih menerima takdir Allah. Ia tidak menilai hidup dari untung dan rugi duniawi, tetapi dari ridha Allah. Inilah ciri hamba yang dekat dengan Robnya. Putus asa adalah pintu menuju kehancuran iman. Saat seseorang lupa bersyukur, ia mudah merasa hidupnya paling berat. Padahal setiap orang memikul ujiannya masing-masing. Alhamdulillah mengingatkan bahwa Allah masih memberi napas, iman, dan kesempatan taubat. Selama itu masih ada, harapan tidak pernah tertutup. Syukur menjaga hati tetap hidup dan tidak tenggelam dalam kegelapan. Banyak orang mengejar ibadah besar, tetapi melupakan syukur yang sederhana. Padahal syukur adalah ibadah hati yang sangat dicintai Allah. Ia tidak membutuhkan tempat khusus, tidak pula waktu tertentu, dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah, bisa diucapkan. Ibadah ini ringan di lisan, tetapi berat di timbangan amal. Barang siapa menjaga syukur, Allah akan menjaga hidupnya. Hati manusia mudah rapuh ketika bersandar pada selain Allah. Dunia berubah, manusia pergi, dan keadaan tidak selalu sesuai harapan. Namun alhamdulillah, menjadi benteng yang menjaga hati agar tidak runtuh. Dengan suka, seseorang menguatkan hubungannya dengan Allah, bukan dengan keadaan. Ketika hati terlindungi oleh syukur, ujian terasa lebih ringan, bukan karena ujian mengecil, tetapi karena iman membesar. Orang yang bersyukur tidak hidup tanpa tujuan. Ia memahami bahwa setiap kejadian memiliki maksud dari Allah. Alhamdulillah mengajarkan manusia untuk melihat hidup sebagai perjalanan menuju akhirat. Dengan syukur, seseorang tidak mudah tersesat oleh ambisi dunia. Ia berjalan dengan sadar, bukan sekadar mengikuti arus. Hidup yang dipenuhi syukur akan selalu berada di jalur yang benar. Jatuh dalam hidup adalah hal yang pasti dialami setiap manusia. Kesalahan, kegagalan, dan penyesalan seringkali menghantam hati dengan keras. Namun orang beriman tidak berhenti pada keterpurukan. Ia bangkit dengan mengucap Alhamdulillah, karena masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Jatuh yang disertai syukur akan melahirkan kesadaran dan taubat. Dari sanalah Allah membuka jalan yang lebih baik. Ketika dunia terasa sempit dan rezeki terasa tertahan, iman diuji dengan sangat berat. Banyak hati yang goyah karena merasa Allah tidak adil. Namun alhamdulillah mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya harta. Ada kesehatan, keluarga, iman, dan waktu yang masih Allah titipkan. Syukur menjaga iman agar tidak tergadai oleh kekurangan dunia. Orang yang bersyukur akan tetap kaya, meski terlihat sederhana. Harapan adalah cahaya bagi jiwa yang lelah. Tanpa harapan, hidup terasa gelap dan berat. Alhamdulillah menyalakan harapan, karena ia mengingatkan bahwa Allah masih bersama hambanya. Selama hati masih mampu bersyukur, selama itu pula pertolongan Allah dekat. Syukur mengajarkan bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Harapan yang lahir dari iman tidak akan pernah mengecewakan. Kesombongan sering muncul dari lupa bersyukur. Ketika seseorang merasa semua keberhasilan berasal dari dirinya, ia mulai menjauh dari Allah. Alhamdulillah mematahkan kesombongan itu. Ia mengingatkan bahwa tanpa pertolongan Allah, manusia tidak memiliki apa-apa. Syukur melahirkan kerendahan hati yang indah. Dari hati yang rendah, Allah meninggikan derajat seorang hamba. Ada saat di mana kita melakukan kebaikan, namun tidak dihargai. Ada pengorbanan yang tidak terlihat dan niat yang disalahpahami.
Di saat seperti ini, alhamdulillah menjaga hati agar tidak terluka berlebihan. Cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang menilai. Syukur membuat kita tidak bergantung pada pengakuan manusia. Ridha Allah lebih dari cukup untuk menenangkan hati. Istiqomah tidak lahir dari semangat sesaat, tetapi dari hati yang terus disyukuri. Orang yang bersyukur tidak mudah lelah dalam kebaikan. Ia menikmati proses, bukan hanya hasil. Alhamdulillah membuat amal terasa ringan karena dilakukan dengan ikhlas. Dari syukur lahir keteguhan yang tidak mudah goyah. Inilah rahasia orang-orang yang mampu bertahan di jalan Allah. Banyak amal yang gugur karena niat yang tercampur. Syukur membantu memurnikan niat agar hanya tertuju kepada Allah. Dengan alhamdulillah, seseorang mengingat bahwa amalnya adalah karunia, bukan prestasi. Ia tidak mencari pujian, tidak pula kecewa jika tidak dihargai. Amal yang disertai syukur akan naik ke langit dengan ringan. Allah mencintai hamba yang beramal dengan hati yang bersih. Tujuan akhir hidup seorang mukmin adalah ridha Allah. Semua amal, ujian, dan perjalanan hidup bermuara ke sana. Alhamdulillah adalah jalan paling lurus menuju ridha tersebut. Dengan syukur, hati selalu terhubung dengan Allah dalam segala keadaan. Hidup yang disyukuri akan Allah berkahi. Dan ridha Allah adalah kemenangan terbesar bagi seorang hamba. Ada saatnya Allah menutup satu pintu yang sangat kita harapkan. Penolakan itu terasa menyakitkan, bahkan menyesakkan dada. Namun orang beriman memahami bahwa Allah tidak pernah menutup satu jalan tanpa membuka jalan lain yang lebih baik. Alhamdulillah, di saat seperti ini adalah tanda kepercayaan penuh kepada Allah. Bisa jadi jalan yang tertutup itu justru menyelamatkan kita dari keburukan yang tidak kita ketahui. Syukur mengubah kekecewaan menjadi keyakinan. Dengki tumbuh dari hati yang lupa bersyukur. Ketika melihat nikmat orang lain, hati menjadi sempit dan gelisah. Alhamdulillah mengajarkan bahwa setiap orang memiliki takaran rezekinya masing-masing. Apa yang Allah bagi tidak pernah salah sasaran. Dengan syukur, hati belajar fokus pada nikmat sendiri tanpa membandingkan. Dengki pun perlahan mati, digantikan dengan ketenangan dan doa kebaikan. Kesepian adalah ujian batin yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Di tengah sepi, hati mudah merasa ditinggalkan dan tidak berarti. Namun alhamdulillah mengingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dalam sepi, justru Allah sedang mendekat dan mengajak hambanya berbicara. Syukur mengubah kesepian menjadi kesempatan mendalamkan hubungan dengan Allah. Dari sepi lahir kekuatan yang sunyi namun kokoh. Setiap luka menyimpan pelajaran jika disikapi dengan iman. Tanpa syukur, luka hanya melahirkan kepahitan. Namun dengan alhamdulillah, luka berubah menjadi hikmah. Allah tidak menyia-nyiakan air mata seorang hamba. Luka yang disyukuri akan membersihkan hati dari ketergantungan dunia. Dari luka itu, Allah membentuk pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ketika Allah mengambil sesuatu yang sangat kita cintai, iman benar-benar diuji. Hati bertanya, air mata jatuh, dan dada terasa sesak. Namun alhamdulillah adalah bentuk penerimaan tertinggi. Ia menegaskan bahwa cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada makhluk. Apa yang Allah ambil, pasti ada balasan yang lebih indah di sisinya. Syukur di saat ini bernilai pahala yang sangat besar. Di akhir zaman, fitnah semakin banyak dan iman semakin diuji. Dunia tampak menggiurkan, sementara kebenaran sering terasa berat. Alhamdulillah menjaga hati agar tidak hanyut dalam arus zaman. Orang yang bersyukur tidak mudah tergoda, karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Syukur membuat iman tetap hidup meski lingkungan melemahkan. Inilah perisai hati di zaman penuh ujian. Terkadang taat terasa sunyi, tidak populer, dan tidak dihargai. Jalan kebaikan sering dilalui sendirian. Namun alhamdulillah, menjaga hati agar tidak lelah dalam ketaatan. Allah melihat setiap langkah yang tidak disaksikan manusia.
Syukur membuat ketaatan terasa ringan, meski tanpa tepuk tangan. Cukup Allah yang menjadi tujuan dan penilai. Berkah bukan tentang banyaknya harta, tetapi tentang cukupnya hati. Alhamdulillah mendatangkan keberkahan dalam hal kecil yang sering diabaikan. Sedikit yang disyukuri, terasa lebih cukup daripada banyak yang dikeluhkan. Allah menumbuhkan ketenangan dalam hidup orang-orang yang bersyukur. Dari berkah inilah lahir kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dunia. Hidup yang diberkahi selalu terasa cukup. Para nabi diuji dengan ujian yang sangat berat. Namun lisan mereka tidak pernah lepas dari syukur. Dari Nabi Ayub hingga Nabi Muhammad, alhamdulillah, selalu menjadi nafas iman mereka. Ini menunjukkan bahwa syukur bukan tanda hidup mudah, tetapi tanda iman yang kuat. Mengikuti para nabi berarti belajar bersyukur dalam segala keadaan. Syukur adalah jalan orang-orang pilihan Allah. Disitulah kemuliaan seorang hamba. Hidup seorang mukmin dimulai dengan alhamdulillah dan berakhir dengan alhamdulillah. Dari bangun tidur hingga kembali kepada Allah, syukur menjadi pengikat iman. Kalimat ini menutup keluh kesah dan membuka pintu ridha Allah. Siapa yang menjaga alhamdulillah di dunia, Allah akan memberinya kebahagiaan di akhirat. Syukur bukan sekadar kata, tetapi jalan hidup seorang hamba. Dan disitulah letak kemenangan sejati. Pada akhirnya, hidup ini tidak pernah meminta kita untuk selalu kuat, tetapi meminta kita untuk selalu ingat kepada Allah. Tidak semua luka harus dimengerti, tidak semua takdir harus dijelaskan, dan tidak semua doa harus segera dikabulkan. Namun satu hal yang tidak boleh hilang dari hati seorang mukmin adalah alhamdulillah. Kalimat ini bukan tanda bahwa hidup kita sempurna, melainkan tanda bahwa iman kita masih hidup. Selama lisan masih mampu bersyukur, selama itu pula Allah masih menjaga hati kita. Ketahuilah, Allah tidak menilai seberapa sering kita tertawa, tetapi seberapa dalam kita berserah. Air mata yang jatuh sambil mengucap alhamdulillah lebih dicintai Allah daripada senyum yang penuh kelalaian. Sebab di balik syukur yang lahir dari kesulitan, ada iman yang murni dan hati yang jujur. Allah melihat setiap perjuangan yang tidak diketahui manusia. Dia mencatat setiap sabar yang tidak terucap, dan setiap syukur yang lahir dari luka. Tidak ada satupun yang sia-sia di sisinya. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru merasa kalah. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu, sedang menguatkan imanmu, dan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena takdir tidak pernah adil jika diukur dengan mata manusia. Allah Maha Adil dalam pandangannya, dan Dia tidak pernah salah memberi ujian. Ucapkan alhamdulillah, bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena Allah selalu ada di setiap keadaan. Ingatlah, dunia ini hanya tempat singgah, bukan tempat menetap. Luka, kehilangan dan kesedihan tidak akan dibawa ke akhirat, tetapi iman dan syukur akan menjadi cahaya di sana. Barang siapa yang menjaga hatinya dengan alhamdulillah di dunia, maka Allah akan menjaganya dengan rahmat di akhirat. Jangan takut dengan masa depan, jangan menyesali masa lalu, dan jangan larut dalam kesedihan hari ini. Pegang alhamdulillah erat-erat, karena di sanalah letak kekuatan seorang hamba. Maka tutuplah setiap hari dengan syukur, dan bukalah setiap ujian dengan iman. Biarkan alhamdulillah menjadi kalimat terakhir saat lelah, dan kalimat pertama saat bangkit kembali. Sebab siapa yang hidupnya dipenuhi syukur, hidupnya akan dipenuhi keberkahan. Dan siapa yang hatinya selalu kembali kepada Allah, ia tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun. Alhamdulillah atas segala keadaan, karena di sanalah Allah sedang mendidik, mencintai, dan menyelamatkan kita.